Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Hayya nabda darsana fi hadhihi al-lailah bi qira'atil Fatihah ma'an. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Baik, malam hari ini sawfa natahadats 'anil ijaz. Jadi pembahasan ilmu ma'ani kemarin kan itu ada kalam khobar, kalam insya, kemudian fasal wal wasal, kemudian ada pola tiga itu yang ijaz, itnab dan musawah. Nah, Ya, malam hari ini Musawa. kita akan membicarakan tentang ijaz. Ma huwal ijaz? Ijaz adalah mengungkapkan kata-kata dengan lafal yang ringkas, tetapi memiliki kandungan makna yang luas dan lebih dalam, melebihi susunan kalimat yang disajikan. Ijaz terbagi menjadi dua macam, yaitu ijaz al-qasr dan ijaz al-hadh. Ijaz al-qasr adalah mengungkapkan kata-kata dengan susunan lafal yang sedikit dan ringkas, tetapi memiliki makna yang luas dan padat. Kata kuncinya adalah qasr. Qasr itu kan ringkas ya, sedikit dan ringkas. Contohnya, ala lahul khalqu wal amru. Kata al-khalqu dan al-amru ini sebenarnya kan sebuah proses yang sangat panjang, melibatkan proses yang rumit, kompleks, dan eh, lebih dari sekedar satu kata penciptaan itu. Tapi diibaratkan di dalam ayat ini hanya dengan satu kata. Proses itu tadi, ya, yang panjang itu diungkapkan hanya dengan satu kata. Maka ini yang disebut dengan ijaz al-qasr. Penyebutannya singkat sekali. Al-amru juga demikian. Urusan ini mencakup semua apa ya, af'alullah, mulai dari ibaratnya mengurus manusia, memberi rizki, me- mengatur bagaimana kehidupannya dan sebagainya. Tapi diringkas hanya dalam satu kata yaitu al-amru. Maka contoh yang seperti ini namanya adalah ijaz al-qasr. Penggunaan atau pengungkapan kata-kata dengan lafal yang ringkas tapi memiliki makna yang luas dan padat. Yang kedua adalah ijaz al-hadz, yakni meringkas pengungkapan kata-kata dengan tidak menyebutkan suatu lafaz atau kalimat. Hadzf kan artinya membuang ya. Eh, ide atau gagasannya itu diungkapkan justru dengan menyembunyikan atau membuang suatu lafal atau kalimat. Jadi dalam ijaz al-hadab ini ada lafal atau kalimat yang tidak disebutkan. Contohnya, was'alil qaryatallati kunna fiha. Kalau kita artikan secara tekstual, bertanyalah kepada desa. Dan itu tidak mungkin ya, kita bertanya kepada desa. Maka tentunya yang dimaksud adalah penduduk desa, ahlul qaryah. Nah, ada kata ahlu yang dibuang. Ini namanya ijaz al-hadab. Ada kata yang dibuang, tapi sebenarnya makna yang dikandung itu lebih dari itu. Tidak hanya tekstual Al-Qaryah saja, tapi menyimpan kata Ahlul Qaryah. Nah, itu saja untuk ijaz. Silakan jika ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi yang ke-10. Kalau ijaz ini ya biasanya ini ya, untuk apa namanya, syair, kemudian kalimat-kalimat yang mengandung nilai seni itu disampaikan secara
ijaz secara singkat. Tapi kan maknanya lebih dalam dan luas ya. Itu. Anak Afan, Ustazah nanya, Tafadhol Ustaz. artinya isas ini eh, tidak selalu digunakan dalam percakapan sehari-hari ya Ustazah. Tapi untuk yang sifatnya mungkin ada nilai sastra, keindahan gitu ya. Kalau untuk sehari-hari sebenarnya juga bisa ya. Mungkin kita sehari-hari juga mengatakan hal yang singkat tapi maknanya dalam. Mungkin bisa bantu saya menemukan contoh apa ya misalnya. Saya rasa ada sih kalau di percakapan sehari-hari. Artinya ini untuk efektivitas ini ya, apa, eh, untuk efektivitas dan efisiensi kalam ya, Iya. Ustazah. Oh iya, misalnya begini. Em, Kalau kita ini, misalnya kita mengajak orang lain untuk makan, kan sebenarnya kan kalau kalimat lengkapnya kan, mari kita makan misalnya, atau ayo kita makan bersama gitu kan. Tapi kadang orang kan cuma bilang makan-makan gitu kan. Itu kan artinya mengajak. Tapi yang disebutkan hanya kata makan saja, padahal kan di situ ada kata lain yang menunjukkan ajakan. Mari kita makan, tapi yang disebutkan makan, gitu kan? Dengan nada itu dan ada kata-kata yang dibuang, itu kan sebenarnya juga termasuk ijaz. Atau di dalam Oh. bahasa Arab misalnya kita mengatakan perintah untuk berdiri, kemarin itu salah satunya. Amar kan menggunakan ini ya, masdar yang menggantikan fiil amar. Misalnya, qiyaman, berdiri. Sebenarnya kan eh, kalimat aslinya, qiyaman. Oh. Tuh, berdirilah, berdirilah kalian. Sebenarnya kan begitu. Tapi disingkat hanya qiyaman. Itu. Oh ya, Ustazah. Berarti kalau anak-anak misalkan mau ngajak temennya makan seblak, dia cuma ngomong nyeblak yuk, itu termasuk Nah, ini, Ustazah. ya sahih. Nyeblak. Oh, naam, naam, afan. Ya, sebenarnya dalam eh, keseharian pun banyak ya. Dan itu kan eh, sangat lazim di dalam penggunaan bahasa. Ketika seseorang mengatakan atau menggunakan bahasa ya, eh, lebih cenderung menggunakan kalimat yang singkat karena kan lebih ini ya, lebih mudah gitulah ya. Dan di bahasa Arab juga banyak hal seperti itu. Misal ada huruf yang dibuang. Kenapa? Alasannya lit tahfif untuk meringankan. Yaitu karena seringnya penggunaan jadi orang akan cenderung memilih sesuatu yang lebih mudah. Makanya dipersingkat itu tadi. Hakata Ustaz. Syukran, Soal Ustazah. apa? Nastamir? Mana Ustazah? Tafadhali. Nah, saya ingin bertanya saja, apakah ini termasuk dalam contoh ijaz kosos, kos, Qasar. kos, kosar nam saja. Di bagian saya melihat saja, saya pernah membaca di dalam surah Ad-Dukhan ayat 4 yang berbunyi fiha yufraqu kullu amrin hakim. Jadi kulun amrin hakim ini kan artinya pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ada penjelasannya yang penuh hikmah ini segala perkara yang berhubungan dengan kehidupan makhluk seperti hidup, mati, rezeki, nasib baik, nasib buruk dan sebagainya. Itu termasuk Ustazah. Nah, sahih. Kullu amrin hakim. Amrin ini kan sangat luas ya. Kata amr ini mencakup begitu banyak makna, mengandung begitu banyak rahasia. Perkara ini yang dimaksud apa saja, urusan ini yang dimaksud apa saja. Itu kata yang disebutkan hanya satu, tapi maknanya tadi yang disebutkan oh tinggalnya ada tentang usia, rizki, dan lain sebagainya. Itu kan berarti satu kata ini mewakili banyak sekali makna. Itu juga termasuk ijaz al-qasam. Berarti bisa dibedakan Ustazah kayak ijaz antara ijaz qasar sama ijaz Hadza. al-had Nah, al-had apa Ustazah? hadza. Al-haz. Nah, ya ini ya mungkin kalau ijaz al-qasar ini dia tuh singkat tapi
memiliki makna yang luas dan padat. Tapi kalau al-hafz ini dia itu punya makna tapi di dalamnya itu ada dihilangkan. Misalkan tadi Ya. untuk Korea begitu saja. Nah, ada kata atau kalimat yang dihilangkan, Hmm. yang disimpan begitu. Sahih, Ya, oke. syukran saja. Mungkin itu saja saja. Afwan. Mustazah, soal. Tafadhal, Ustaz. Saya pernah teringat ada ayat Quran bunyi kulla syai'in halikun illa wajah. Nah, illa wajahnya itu termasuk ijaz nggak sih? Ijaz kosor kan semua akan sina kecuali wajahnya. Maksudnya ya Allah. Kan nggak mungkin wajahnya aja, kecuali wajahnya Allah saja kan? Kalau itu bukan bukan termasuk ijaz kalau sepemahaman saya, tapi nanti termasuk ke dalam em, isti'aroh kalau tidak salah. Isti'aroh itu akan kita bahas di pertemuan belasan nanti ya. Ketika yang disebutkan itu hanya sebagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Kalau ijaz qasar itu satu tapi mewakili banyak banyak macam begitu. Kalau itu kan tadi kan satu tapi yang dimaksud ke semua keseluruhannya. Tapi kan masih dalam satu zat kan. Illa wajhah itu. Jadi bukan ijaz tapi nanti maksudnya adalah isti'arah sepertinya. Nah, jazakillah. Khair. Ya, iya, Bu. Yakfi, nastamir. Tamam. Nantaqil ila mabahati musawah. Musawah adalah mengungkapkan kata-kata sesuai dengan lafal dan maknanya. Tidak dilebih-lebihkan, tidak pula dikurangi. Jadi setara ya, musawah artinya setara. Al-musawah itu setara. Jika salah satu dari suatu lafal dalam kalimat tersebut dikurangi atau dibuang, atau tidak disebutkan maka justru akan mengurangi maknanya. Jadi ini memang benar-benar setiap kata mewakili makna yang dikandungnya. Tidak bisa dihilangkan, tidak bisa pula ditambahi. Jadi memang benar-benar yaitu apa yang kita baca yaitu yang dimaksud di dalam teks tersebut. Ada kalanya kita dituntut untuk berbicara tidak panjang dan juga tidak singkat. Ini memang ya penggunaan ijaz atau musawah ataupun itnab nanti itu penggunaannya adalah sesuai kebutuhan. Misalnya dalam keadaan darurat, tentunya kita akan mengucapkan lebih singkat tapi langsung pada maknanya. Tapi kalau kita di situasi formal, tentunya tetap apa ya, singkat, padat dan jelas. Memang tidak singkat yang sampai dikurangi atau dihilangkan. Tapi ya seimbang ya antara yang diucapkan dengan makna yang hendak disampaikan itu seimbang. Tapi setiap kata tadi mewakili makna tersendiri yang ketika kata itu dihilangkan akan merusak makna. Jadi imbang antara yang diucapkan dengan yang dimaksudkan. Nah, ini mungkin di situasi-situasi formal atau sesuatu yang ya sifatnya itu em, apa ya lebih tertata begitu. Nah ini ungkapan dengan gaya al-musawah ini biasanya digunakan pada hal-hal berikut. Naskah-naskah keilmuan misalnya di dalam buku pasti kan ini ya kalimatnya itu lugas, jelas, padat begitu. Tidak tidak dikurangi kenapa? Karena bisa menimbulkan multitafsir. Tidak juga dilebih-lebihkan atau diperpanjang karena akan membuat kalimat itu bertele-tele. Maka yang paling ideal adalah gaya atau uslub al-musawah ini. Naskah-naskah hukum syariat. Jadi kalau kita membaca kitab-kitab ilmiah, entah itu kitab agama ataupun ilmu yang lain, itu menggunakan gaya bahasa al-musawah tadi ya, karena ya yang diungkapkan itu harus jelas tapi tidak terlalu bertele-tele. Ada juga teks perjanjian antar negara, teks yang memuat ketetapan-ketetapan resmi, hukum dan sebagainya, penjelasan hukum agama, penjelasan tentang hak dan kewajiban.
Pada keenam hal di atas, tentunya seorang mutakalim harus menggunakan ungkapan yang tidak bertele-tele dan juga tidak terlalu singkat. Contoh musawah, maka farofa alaihi kufur. Barang siapa yang ingkar, maka dia sendirilah yang akan menanggung kekufurannya tersebut. Nah, ini kalau misal kata man dihilangkan, ini merusak makna. Atau kafarohnya dihilangkan akan merusak makna. Fa'alaihi dihilangkan juga akan merusak makna. Kufru dihilangkan juga akan merusak makna. Maka setiap kata mewakili makna tersendiri tidak boleh dihilangkan dan tidak juga perlu tambahan. Ya, memang setiap kata mewakili makna tersebut. Contoh yang lain. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apapun yang kalian perbuat untuk diri kalian berupa kebaikan, niscaya akan kalian dapati pahalanya di sisi Allah. Ini juga tidak ada penambahan ya. Kalau kita mau melihat musawah itu, kalau misal kata ini masing-masing ini tidak memiliki kemungkinan lain gitu. Misalnya kalau tadi kan khalqu penciptaan itu sebenarnya kan proses yang panjang. Kalau ini misalnya khairin kebaikan, kebaikan ya ya apapun kebaikannya. Terus kalau mau melihat musawah itu, misal ada kata yang dibuang, itu maknanya akan rusak. Itu cara mengetahui apakah ini usulnya musawah atau yang lainnya. Semua contoh di atas adalah al-musawah, sehingga kalau salah satu dari susunan kalimat digugurkan, maka akan merusak makna kalimat tersebut. Begitu. Jadi al-musawah ya idealnya kita berbicara lah ya, tidak dipanjangkan, tidak dipendekkan juga. Oke, karena waktunya masih banyak, tapi kalau kita lanjutkan di Itnab, ini 3 halaman. Jadi kita bahas nahwunya begitu saja ya. Atau mau pertanyaan dulu sebelum kita bahas nahwu? Tafadhal Ya, bisual. ya Ustazah itu ada apa? Ada di surat At-Tur ini ada kulum ri'im bima kasabarohinun. Itu termasuk di sini Ustazah ya. Kullu mri'in bima kasabat rahina. Nah, Nah, termasuk musawah. oh, Berarti Ustazah, Nah, izin. Berarti musawah ini berbanding terbalik sama ini ya Ustazah. Sama tadi apa tadi? Yang ijaz. jas yang ini Ustazah yang kedua. Al-habs yang begitu saja yang harus hilang bisa dihilangkan apanya apa namanya? Oh iya. Ya tadi Ustazah. Ya, kalau ijaz al-hadaf tadi justru ada yang dihilangkan, tapi maknanya masih ya. Kalau ini tidak boleh sama sekali dihilangkan, karena kalau dihilangkan ya maknanya akan rusak. Hmm. Nah, Ustazah. Kemudian yang keenam, yang enam itu apa ya Ustazah? Yang ada enam penjelasan tentang Ini tentang hanya contoh saja sih sebenarnya ya. Kalau kita kasih secara global ya, apa sih yang menggunakan al-musahah itu biasanya ya tentunya adalah naskah-naskah atau teks-teks yang sifatnya itu kalau nggak ilmiah, ya berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan ketentuan atau pasal itu sih. Penjelasan tentang hak dan kewajiban ya aturan-aturan itu kan menggunakan pola atau usul al-musawah. nah, Ustazah. Berarti harus ini ya sudah. Nggak boleh bertele-tele. Kemudian Ya, ungkapan tidak boleh bertele-tele terus terlalu singkat. betul. Begitu ya sudah. Nah, sahih. Nah sudah. Syukur. ya Ustazah di apa kita analisis dari sisi nahwunya sepertinya Nah, lebih lebih bagus malam menantang. ini sudah. Lebih menantang sudah. Lebih menantang ya. Siap. Seneng. Artinya biar ingat ilmu-ilmu dulu gitu. Nah sudah. Nah sorofnya sudah. Kita mulai dengan ayat dari Ustadz Abi tadi. Kullum ri'in bima kasabat sarahina. Kullum ri'in. Tarkibnya menjadi apa?
Mudhof ilaih Ustazah. Kalau di awal Mubtada. kalimat pasti apa? Iya. Mubtada. Nah, Ya, kalau di awal kalimat pasti mubtada. Idofah ya tadi mudhof ilaih. Kullu mri'in Kulun mubtada. Itu kulunya mudof. nah, mudhof ilaihnya Imri'innya mudof ilaih. mudhof ilaih. imri'in. Digabung jadi idofah. Satu kesatuan mubtada. Gitu. Nah, tapi biasanya kalau saya ya, saya lebih condong kalau yang punya kedudukan itu mudhof saja. Mudhof ilaih itu ibarat buntut, cuman ngikut atau ngekor saja. Yang punya Objek ya. kedudukan itu yang pertama. Makanya kalau kita mengi'rab itu ya yang menjadi mubtada apa ya? Lafal yang pertamanya misalan kullu mubtadaun marfu'un bil ibtida'i wa alamat raf'i dhammatun. Makanya yang punya dhammah ya lafal pertama. Baru wa huwa mudhafun. Jadi kalau saya lebih cenderung mana mubtada'nya ya lafal kulun atau lafal Hmm. lain yang eh, terbentuk atau berbentuk idhofah. Saya sendiri lebih condong ke mubtada'nya itu lafal pertama saja. Jadi Meskipun mudof ilaih itu tawabi. Dihitungnya tawabi. bukan Atau tawabi sih. gimana Tawabi kan cuma Mas? 4 itu ya. Dia inilah tadi ikut saja. Iya bener kayak kayak ngikut apa ya? Nunut bahasa Jawanya. Cuman numpang gitu. Numpang sama mudhof. Meskipun ya tidak menutup kemungkinan kan memang idhofah ya harus satu kesatuan. Tapi yang punya kedudukan itu ya mudhofnya lafal yang pertama. Itu menurut saya. Kadang kan jadi perdebatannya. Mubtada'nya itu kulun saja apa kulum ri'in? Gitu kan. Secara makna iya kulum ri'in. Setiap orang kan gitu. Cuman kalau dari segi lafziyah, saya lebih condong ke mudhofnya saja yang punya tarkib. Mudhof ilaih itu nggak punya tarkib. Selain posisinya dia sebagai mudhof ilaih. Itu sih teman-teman. Kulum ri'in. Oh ya, imri'in. Hamzahnya ini hal hiya hamzatul wasli atau hamzatul qat'i. Wasli, wasli. Nah, hamzatul wasli. Imri'in ini penulisan hamzahnya selalu berubah sesuai dengan Harokat. i'rabnya. Hmm. Bisa dibaca imro'an, umru'un, eh, salah, oh nggak ada wawunya. Ru'un atau imri'in. Nah, bentuk hamzahnya itu selalu berubah. Imro'an, umru'un, imri'in. Tadi apa nama Hamzahnya Ustazah? Hamzatul wasli. Wasli. Nah, teman-teman sudah tahu eh, hamzah wasol di dalam kalimah isim itu hanya ada 10. Selain itu, semuanya hamzah kotok. Jadi, kalau di dalam kalimah isim, semua hamzah itu hamzah kotok kecuali 10 lafal. Yang terkumpul di dalam bait alfiah itu wafis minis tinit ninik numin sumi apa ya? Alhamdulillah. Ada isnani isnataini ibnun ibnatun. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, ini saya kirimkan di grup 10 lafal yang menggunakan hamzah wasol. Selain itu, semuanya hamzah kotok. Kalau di fiil, kebalikannya. Semua hamzah itu hamzah wasol, kecuali wazan af'ala.
Af'ala, akroma, afroha, a'zama, kemudian apa lagi? A'to dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan kullu mri'in mubtada. Kemudian bima kasabat rohina. Selanjutnya apa tarkibnya? Mana khobarnya? Kita langsung cari khobarnya. Rohinatun sudah. Nah, khobarnya rohina tuh. Bima kasabat apa berarti? Bima, Bima jar majrur. jar majrur, kasabat, Fi'lun madi fi'lun madin, mabniun ala, ala apa? Jasm. Jasmin. Sukun ya. sukun. Lebih tepatnya sukun. Kalau mabniun ala itu kembalinya ke harokat. Kalau jazm itu kan mu'rab atau i'rab. Jadi mabni ya enggak, ya bukan mu'rab ya. Kemudian pertanyaan saya, ma di sini namanya ma apa? Hmm, Bukan Saidah mausul sudah. ya? Mausul. Ma, Maul mausul. ma al-mausulah. Ma mausulah itu membutuhkan dua hal setelahnya, yaitu Apa lagi? harus ada apa setelah ma mausul atau isim mausul pada umumnya. Silah mausul. Silah, yang satu lagi apa? Silah dan Apa istilahnya? Lupa sih. yang lain, Ustadz Ihsan? Jawab silah ya? Jawab jawab Bukan, silah kan bukan. saya lupa istilahnya. Saya Ustadz lupa Ari, sebutannya. Ustadz Ari, ya Ina, Ustadz Ari. Sepertinya hanya menyimak nih. Ustadz Ari kalau dengar pasti ingat. Silah dan A, kalau ada yang ingat. A, ide. Oh, Aidun. Oh, aib. Harus ada silah dan aid. Silah itu apa? Penghubung. Silah adalah jumlah yang terletak setelah isim mausul. Usul. Iya. Usul. Silah adalah jumlah yang terletak setelah isim mausul. Boleh berupa jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Ismiyah. Iya. Fi'liyah. Kalau aid adalah domir yang kembali pada isim mausul. Domir yang kembali pada isim mausul. Nah, Hmm. sekarang mana silahnya dan mana aidnya? Kasabat. Kasabat sebagai silah. 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 Kalau aidnya Domir huhiyah, domir Domir apa? mustatir. mustatir Mustatir. hiyah, Kalau Kelihatan. hiya kan muannas atau mudzakkar? Muannas. Mana? Muannas. Sedangkan Muannas. ma itu Muzakkar. aid itu harus sesuai dengan isim mausulnya. Misal jamak ya harus jamak. Misalnya alladzina amanu. Alladzina kan isim mausul. Amanu ada wawu jamak itu aid ke alladzina. Sebenarnya aidnya di sini itu dibuang. Ai bima kasabat hu. Awalnya itu kasabat hu. Kasabat Jadi ada sebuah kaidah di dalam alfiah. Wal hadfu indahum kathirun munjalin. Bi'aidin mutasilin ini tasab bi fi'lin aw wasfin kaman narju yahab. Ketika ada aid yang berupa domir mutasil mahal nasab, boleh dibuang. Makanya awalnya adalah bima kasabathu karena ada domir mutasil mahal nasab. Ini banyak sekali contohnya di Al-Quran. Misalnya, Hah? wallahu Yo. bima
ta'maluna Basir. Khabir, basir. ada basir. Ada Basir khabir. khabir. Artinya apa? Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Mengetahui apa yang mengetahui kamu apa yang lakukan dan kamu kalian Lihat. lakukan. lihat. Lakukan. Awalnya bima ta'maluna, namanya kan ma mausulah. Ta'maluna ini sulah. Mm-mm. Kan seharusnya ada domir yang kembali ke ma dong ya. Nah, ini awalnya adalah ta'maluna. Ada hak yang dibuang. Jadi karena haknya berupa domir mutasil mahal nasab, maka dia boleh dibuang. Kan amila itu fi'il muta'addi. Melakukan apa? Dia butuh maf'ul bih, yaitu domir hak yang kembali ke ma. Wal hadfu indahum katsirun munjalin fi aidin muttasilin in intasab bi fi'lin aw wasfin kama natu yadab. Kita kembali ke bima kasabat hu. Bima kasabat, kenapa ada tak taknis di sana? Imri. Ustaz. Nah, Imri. karena eh, Imri. domirnya atau failnya itu domir mustatir yang kembali ke imriin. Imriin itu dianggap mu'ad. Muannas. Makanya juga rohinah ya, khobarnya rohinah. Kullu mri'in bima kasabat rohinah. Nah, kemudian sebenarnya secara urutan harusnya bima kasabat itu di belakang. Jadi urutannya ya mubtada, khobar, baru nanti pelengkap. Pelengkap itu ya bisa jadi objek atau jar majrur atau dzaraf dan lain sebagainya. Dan kalau kita bahas dari nahwu klasik, jar majrur itu harus memiliki ta'aluk. Ta'aluk itu apa? Ta'aluk kan hubungan ya. Hubungannya dengan apa? Misalnya ini awalnya pun ayat yang atas ini ya. Wallahu bima ta'maluna basir. Itu sebenarnya urutannya adalah wallahu basirun bima ta'malunahu. Karena kalau kita artikan tadi ya, Allah mengetahui segala sesuatu yang kalian lakukan. Itu kan artinya atau terjemahannya, dan itu memang sudah sesuai dengan urutan atau kaidah bahasa. Kalau dibalik kan gini, Allah atas segala sesuatu yang kalian lakukan itu mengetahui. Kalau diterjemahkan secara urut kan gitu ya. Nah, makanya yang urutan sebenarnya itu wallahu basirun bima ta'malunahu. Nah, nanti kalau urutannya sudah demikian, bima ta'maluna itu nanti bertakluk atau kaitannya ini dengan apa? Dengan basirun. Allah mengetahui. Mengetahui apa? Bima ta'maluna. Dengan sesuatu yang kalian lakukan. Bisa dipahami? Ustazah tanya, Ustazah. Tadi. Antara itu Ustazah, kulum mri'in itu kan mubtada. Nah, Terus khobarnya kok di belakang rohinahnya antara mubtada dan khobar itu tidak harus berdampingan tau Ustazah. nah, mubtada dan khobar itu bisa jauh sekali jaraknya. Kalau Ustaz. Iya, apalagi kalau di kitab-kitab yang sudah tingkatannya tinggi, misalnya di Ihya Ulumuddin, itu mubtada sama khobar bisa dipisah sampai beda baris loh. Memang kalau contoh sederhana untuk yang masih belajar kan memang urut ya, mubtada langsung khobar. Cuman pada kenyataannya memang banyak sekali pemisah. Tapi sebenarnya kalau secara urutannya tadi, kullu mri'in rahinatun bima kasabat. Tapi kan ini ayat Al-Quran dan itu mengandung keindahan, mengandung apa ya, rahasia urutan atau juga misalnya sesederhana ini eh, bunyi akhir atau apa namanya sajak begitu ya. Sajak bunyi akhirnya itu rimanya
maka dibalik. Tapi sebenarnya kalau urutan ya memang mubtada, khobar, baru pelengkapnya. Kalau sudah naik level, memang mubtada dan khobar atau fiil fa'il dan pokoknya antara pasangan-pasangan itu bisa sangat dipisah, sangat jauh sekali. Begitu Ustazah. Tapi kalau kita membuat kalimat gitu, umumnya ya mubtada khobar gitu ya Ustazah. Nah, Iya, syukran Ustazah. soal akhir, ونستمر. نعم نستمر. Man kafara fa'alaihi kufru. Kita analisis man di sini namanya man apa? Mausul. Usul. Man mausul. Yang lain ada Masyartiyah sih, mansyart. Oh iya, Syekh. man syartiyah. Eh, Ada jawaban man mausul, ada man syartiyah. Ada lagi alternatif lain. Coba kita lihat. Nah, kita lihat artinya deh. Barang siapa. Barang siapa ini biasanya menunjukkan man syartiyah karena ada barang siapa kemudian dijawab dengan maka. Ada syarat, ada Dan Jawab. jawab syarti ya. nah, man syartiyah. Man ini mengandung makna syarat. Sekaligus dia juga sebagai amil jawazim ya. Amil jawazim itu ada banyak. Ada yang menjazmkan satu fiil, ada yang menjazmkan dua fiil. Nah, yang mengandung makna syartiyah itu menjazmkan dua fiil. Yang pertama fiil syarat, yang kedua fiil jawab. Jadi kalau kita artikan itu sebagai hubungan sebab akibat atau syarat dan jawab gitu. Barang siapa yang kafir, kemudian kenapa dengan yang kafir ini? Maka dia yang akan menanggung kekafirannya. Jadi ada ini ya hubungan di antara dua frasa itu. Man, kalau secara kedudukan man di sini sebagai mubtada juga karena dia berada di Ada kalimat. Khobarnya mana? Kufru. kafaro. Kafaro. Khobarnya Oh, kafaro sekaligus kufru. mengandung syarat. Kalau di bahasa Jawa itu man utawi sapane wong kafaro iku lamun. Lamun itu jika barang siapa kalau jika dia kafir fa'alaihi maka jawabnya fa'alaihi maka baginya lah kufur kekafir. Nah sebenarnya kan tadi man syartiyah itu harus ada dua ya fiil syarat dan jawab. Fiil syaratnya itu ini jawabnya setelah fa'il. Seharusnya jawabnya juga berupa fiil, tapi terkadang tidak berupa fiil, maka harus disertai dengan fa jawab. Karena kalau berupa fiil, misalnya ya, man sobaro dzofiro. Man sobaro dzofiro, barang siapa yang sabar, maka dia akan beruntung. Ini kan sama-sama fiil. Man ini syartiyah, sobaro fiil syarat, dzofiro fiil jawab. Tapi ketika jawabnya tidak berupa fiil, maka disertai dengan fa jawab. Berarti fa'alaihi kufruhu. Fa'alaihi kufruhu ini termasuk pola apa, teman-teman? Susunan apa? Ismiyah sudah. Nah, jumlah ismiyah yang khobarnya, Didahulukan. khobar muqaddam, Muqaddam. mubtada, Muakhar. nah, Sudah, soal sudah. tafadhal.
Jadi kalau misalkan tadi kan tuh mangkafaru fa'ali kufru. Itu kan kalau misalkan man kemudian ada jawabannya fa, itu mesti harus jumlah ismiyah atau ada jumlah fi'liyah. Kan kalau di atas mansobaro dhofiro, nggak ada fa-nya. Apakah di atas juga bisa dipakai fa atau gimana Ustaz? Jadi ketentuannya secara umum itu begini. Ketika jawab itu tidak layak dijadikan syarat, maka dia wajib disertai fa jawab. Maksudnya layak itu gimana? Jadi kalau dibalik itu maknanya masih bisa masuk. Misalnya, man sobaro zofiro dibalik man zofiro sobaro. Itu kan bisa secara susunan ya. Tapi kalau man alaihi kufruhu kafaro itu nggak bisa dibalik kayak gitu. Maka kalau jawabnya tidak layak dijadikan syarat, dia harus disertai fa jawab. Tapi kalau layak dijadikan syarat bisa dibalik tadi, itu dia tidak tidak harus tidak perlu diberi fa jawab. Ya, Ustaz, ada soal lagi saya. Nah, Jadi kan kalau tidak layak dijadikan syarat ya. Apakah itu berlaku juga untuk ismiyah atau untuk fi'liyah saja, Ustaz? iya justru ismiyah kan nggak bisa dijadikan syarat kan? Oh, jadi ismiyah saja yang tidak bisa syarat ya. Iya, fiil jumlah fiiliyah, jumlah fiiliyah pun kan macam-macam. Nah, ada yang fiiliyah berupa fiil madi, ada yang fiiliyah berupa fiil mudhari, ada yang jumlah fiiliyah berupa fiil amar. Nah, ketika berupa fiil amar nggak bisa dijadikan syarat, maka wajib dikasih hak jawab. Oh, iya, iya. Misalnya manis tatoa, misalnya apa ya? Manis tatoa, ini yang itu loh mantobah, man mantobah apa ya? Barang siapa yang membuat kuah faaksir ma'ahu. Hmm, Faaksir kan fiil amar ya. Ini iya. dikasih fa karena nggak bisa aksir fiil amar itu dijadikan syarat. Nah, Ustaz? Iya, Ustaz. Jadi kesimpulannya dua saja ya, fil amar sama jumlah ismiyah aja. Sebenarnya banyak sih. Ada di kitab Qawaidul I'rab ada atau di Mughnil Labib juga ada. Macam-macam tadi yang tidak layak dijadikan syarat. Jumlah ismiyah, kemudian jumlah tolabiyah, misalnya amar, nahi, kemudian apa lagi ya? Nggak hafal saya, tapi ada di situ. Jadi ya, yang tidak layak dijadikan syarat itu wajib ada fa-nya ya. Nah, Itu aja ya kesimpulannya. oh ini biasanya fi'il madhi yang didahului qad itu juga, misalnya faqad man arofa nafsahu, Qad faqad arafal. arofa robbahu. Kalau ada qadnya wajib dikasih fa, soalnya nggak bisa dibalik jadi syarat. Jadi ada beberapa ya, cuman sebagiannya tadi jumlah ismiyah, jumlah tolabiyah atau fiil yang didahului qad itu sebagian. Ya. Jadi di kitab apa Ustaz? Tab Qawaidul I'rab Kifayatul Ashafi Qawaidul I'rab. Ada lebih rendah ya saya. Gimana? Ada kitanya lebih rendah. Tinggi kitanya tuh. Maaf kok saya kurang jelas mendengarnya ya. Iya, iya, suaranya kurang jelas. Atau di Nuni Al-Labib. Saya di Ramadan kemarin itu buka kelas yang khusus untuk i'rab seperti ini. Iya, terus kalau ada Ustaz ikutan. Nah,
Pengawasan. Asik ya, asik sekali. Saya juga menikmati kelas yang Iya. kelas I'rab begini. Kalau bisa Iya, dibuka Ustaz. lagi Ustazah, khusus kita, kelompok kita. Iya, Tamam. sudah Berapa malam boleh. Ustazah? Oh, kita setuju, Ustazah. Berapa malam? Ya, seperti biasa kayak 20 pertemuan sebulan gitu. Iya. Khusus nahwu sorof gitu, Ustazah. Iya, nahwu sih lebih langsung ke tatbik i'rab kayak ada ayat terus kita analisis Ya, iya. Nah, ini yang Itu kita bagus butuhkan sudah. Ustazah. Itu Nanti ala Arabi juga ditunggu. Ustazah. tamam insya Itu Allah. beda sendiri. Insya Allah saya infokan nanti. Daftar ke Ustazah mana? dulu. Langsung ke Ustazah daftarnya ya. Iya, itu dari saya sendiri Oke, pribadi. Iya, siap. sudah. Sama Sama itu selesaiin sudah. Ada balagohnya Ustazah. referensi-referensinya sudah. Bagaimana? Ya ntar misalkan kalau buka kelas Irob nanti ada referensinya supaya bisa baca-baca seperti itu. Sudah. Oh iya, tamam. Sama ini nanti balagohnya selesai habis 30-30-nya nggak sih Ustazah jadinya? Kayaknya nggak kuat deh kalau 20 pertemuan. Tambah lah Paling ada Ustazah. kasus lagi sudah ya. Tambah lah agak beberapa gitu pertemuan. Hmm, Habisin aja nanti. kalau Ikut dihabiskan kelas ya Irob juga. kesempatan tanya cuma sedikit. Jadi saya kayak ini ya, jadi kayak Tambah pertemuan gitu. ceramah terus gitu. Kita lanjutkan satu ayat lagi. Wama taqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Ada wawunya kita anggap wawu ibtidak saja ya. Ma di sini ma apa? Mana Nafis. sih? Ada yang manafi, kemudian Sama itu saya Ustaz. ma itu kan ada banyak macam. Kira-kira ini ma apa? Dan apa yang kalian perbuat? Bukan Satya sudah. Satya. Ma syartiyah atau ma nafi atau ma mausul? Kayak mau usul dah ini. Ma- Aduh lupa. Apa boleh dikira-kira? Satya sudah. Satya. Ma syartiyah. Kenapa ma syartiyah? Argumennya apa? Alasannya apa? Itu di apa? Di akhir itu ada tajiduh itu jawabannya tuh tajiduh, tapi tinggal nggak Oh pakai iya, apa ya? iya. Oke, tajiduhu jadi jawabannya. Selain itu ada lagi dari segi lafal. Kalau itu kan tajiduhu jadi jawabnya jadi dari segi makna. Kalau dari segi lafal, Sorot istinab. oke. Jadi yang betul adalah ma syartiyah, sama seperti man syartiyah tadi. Ma syartiyah dan man syartiyah kan sama-sama tadi termasuk amil jawazim yang menjazmkan dua fiil. Makanya tuqaddimu di sini nggak ada nunnya, artinya dia i'rabnya adalah Mabni ala jazm. Iya, tuqaddimu ini fiil mudhari yang Iya. dijazmkan oleh ma syartiyah tadi. Jadi ma syartiyatun tajzimu fi'laini. Tuqaddimu fi'il mudhari majzum dijazmkan oleh ma. Alamat jazmnya adalah Harfun nun. harfun nun li'annahu termasuk apa? Af'al zaman Af'al ya. al Af'alul lima, af'alul khamsah. al khamsah. Tuqaddimu ini sebagai fi'il syarat. Fi'il syarat dari mana sudah? Ini Dari ma itu juga. kan ma syartiyah. Ma Oh, syartiyah karena kan masuk harus ma ada ya. fi'il syarat sama fi'il jawab. Nah, jawabnya tadi adalah lafal tajiduhu.
tajiduhu. Sama kan dibaca jazm kan? Nggak Iya. ada nunnya. Ini makanya menjazmkan dua fiil. Fiil pertama fiil syarat, fiil yang kedua fiil jawab. Ya, Apapun yang kalian perbuat untuk diri kalian berupa kebaikan, niscaya pasti kalian akan mendapati pahalanya di sisi Allah. Li'anfusikum. Susunan apa ini? Jar majrur sama mudhof ilaih, Ustaz. Jar majrur dan mudhaf ilaih. Nah, kayak gini juga ya. Lam ini kan huruf jar. Huruf jar itu tadi ada ta'alluqnya. Ta'alluq itu kalau tidak ke fiil ya syibeh fiil. Maka li anfusikum ini kaitannya sama lafal mana ya? Sama lafal tuqaddimu. Iya, Ya, iya. begitu. Sekarang min khairin. Min Jar majrur juga, Ustaz. jar majrur. Min di sini mengandung makna apa? Min itu kan ada ibtidaul ghoyah, ada min taklil, ada min bayaniyah, ada tab'id. Nah, ada yang tahu min di sini termasuk apa? Tabir, Ustaz. Sebagian ya. Bagian. Iya. Kalau ini kata kata terjemahnya berupa berarti apa? kami. Berupa kebaikan. Pembinanya punya, Ustaz. Kalau tab'id itu kayak misalnya Allah Bagi maja'alku min ibadikas sholihin. Itu kan. Oh, ada Ya, sebagian. jadikanlah aku sebagian dari hambamu yang solih. Min di sini adalah min bayaniyah. Bayannya. Berupa apa? Nah, ini tadi ya. Apapun yang kalian lakukan. Yang dilakukan itu apa? Berupa kebaikan. Jadi, min khairin itu bayan untuk ma tuqaddim. Iya, iya. Penjelasan. Nah, tajiduhu. Tadi jawabnya. Haknya kembali ke khairin. Indallahi. Susunan mudhaf ilaih. Mudhof ilaih. Hakata. Soal. Ustazah, antara syarat dan jawab itu harus sama dalam hal jumlah dan dalam harus sama tau Ustazah jumlahnya, Baik. bentuknya. Sebenarnya kan kalau ketentuan aslinya tadi kata-katanya kan fiil syarat dan fiil jawab. Jadi seharusnya itu berupa fiil. Bisa berupa fiil mudorek dengan mudorek sama seperti ini ya. Tuqaddimu sama tajidu itu mudorek dan mudorek. Ini kan yang asli. Tapi ada juga yang berupa fiil madhi dan fiil madhi kayak yang tadi mansobaro dzofiro. Selain dua itu, ada juga yang syaratnya itu fiil mudhari, jawabnya nanti ada jumlah ismiyah, ada fiil amar, ada lain-lain. Ada juga yang syaratnya itu berupa fiil madhi, jawabnya itu macam-macam. Jadi kalau kita kembali ke kaidah asal, memang seharusnya berupa fiil dengan fiil, mudhari dengan mudhari atau madhi dengan madhi. Tapi kalimat itu kan macam-macam. Ya, bisa bermacam-macam juga memang. Tidak harus sama. Tapi kalau kaidah asalnya itu tadi berupa fiil dan fiil. Mafhum? Langsung, Ustaz. Syukran Ustazah. Hmm, Yakfi? Tamam. Tinggal satu. Gimana Ustaz? Hmm, bagaimana kita bisa mengetahui jenisnya dari sebuah konteks atau sigoh ini jumlah Mengetahui apa Ustaz? ma huruf ma ini Oh, ma aja ma. ya. Baik. Em, ma, ma itu kan memang macam-macam tadi ya. Kalau misalnya ma istifhamiyah berarti konteksnya nanti bertanya. Ma mausul itu netral. Ya, ma mausul itu bisa digantikan dengan kata syai'un misalnya, sesuatu atau perkara, gitu kan. Kalau masyartiyah kita lihat lafal setelahnya. Kalau berupa fiil
eh apalagi fiil mudhari ya yang majzum seperti ini berarti ya langsung manya masyartiyah. Atau berupa fiil madhi tapi kira-kira nanti di belakang itu ada jawabnya. Fiil syarat dan jawab. Maka kalau ada keterkaitan itu tadi yang berhubungan ya, kalau gini maka gini, itu berarti ma-nya juga ma syartiyah. Atau manafi berarti oh ini kayaknya menunjukkan makna negatif atau artinya tidak, yaitu dilihat dari konteks kalimat secara keseluruhan. Itu bisa dilatih dengan rajin-rajin membaca sih Ustaz. Kalau kita rajin membaca, itu otomatis dzauq atau kepekaan kita dalam memahami teks itu akan meningkat. Hakada, mungkin naktafi. Ustazah, syukron. Tamam. Syukran. نكتفي للقائنا في هذه الليلة. هيا نختتم بقراءة الحمد لله وكفارة المجلس. الحمد الحمد لله Alhamdulillah لله rabbil رب alamin. العالمين. سبحانك اللهم سبحانك اللهم أشهد La ilaha وبحمدك anta أشهد أن لا إله إلا أستغفرك أنت. وأتوب إليك Barakallahu fiik. Syukran Ustazah. والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم Waalaikumsalam. السلام ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.